semua. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita berkumpul di dalam ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan, yaitu forum berbagi. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 akan membagikan apa yang saya dapat di dalam pendidikan guru penggerak itu. Saya memberikan pembahasan kepada Bapak Ibu guru. Materi kita hari ini terkait dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini kita akan melakukan aksi nyata dalam forum berbagi, dan di dalam budaya positif itu ada submaterinya. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, dan segitiga restitusi. Materi budaya positif ini memberikan gambaran kepada kita sebagai guru untuk bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kelas pembelajaran kita maupun di dalam lingkungan sekolah ini. Nanti arahnya itu adalah kepada bagaimana pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi guru, kalau dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tugasnya adalah menuntun. Dia menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai seorang yang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kodrat itu apa? Kodrat itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat-sifat membawa mereka sejak lahir, bakat, minat, perilaku, sikap. Itu kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan potensi-potensi atau kekuatan yang mengikuti perkembangan zaman. Kita bahas satu persatu, mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini saya membuat satu kegiatan tematik, ini berpasangan. Ini secara berpasangan. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan tugas rekan di sebelahnya B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, dia boleh menggunakan dengan membujuk Anda, merayu Anda, atau menghasut Anda, atau mengintimidasi, atau memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia untuk membuka kepala tangan itu. Kita coba, ini butuh waktu 30 detik saja. Jadi nanti dua orang berpasangan. Salah satu mengepalkan tangannya dan membayangkan bahwa di dalam kepala tangan itu ada sesuatu benda yang sangat berharga yang Anda harus jaga, Anda harus lindungi. Lalu teman Anda ini melihatnya, apa benda itu, dan dia mencoba untuk membuka dengan berbagai cara. Dia membujuk, menghadik, membentak dan segala macam sampai menawarkan uang. Oke? Kita buat permainan itu 30 detik. Silakan salah satu teman Anda mengepal tangan. Saya mengepal tangan dan silakan Anda di sebelahnya untuk membukanya. Bukan ya?
Karena saya juga ingin tahu penasaran. Ingin tahu dan rasa penasaran. Kalau begitu sekarang Meti, alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda dan tidak membuka itu alasannya apa? Menjaga rahasia. Menjaga rahasia, menjaga sesuai apa yang ada di dalam itu tidak dilihat oleh siapapun. Sekarang saya bertanya, dari contoh ini yang memegang kontrolnya ada pada siapa? Ada pada Ibu Meti atau ada pada Ibu Kota? Jadi yang pegang kontrol itu adalah Ibu Meti. Yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang mengontrol diri kita. Itu hanya permainan pemantik itu. Kita masuk ke berikut. Kita lihat berikut makna disiplin. Apa itu makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dihubungkan dengan kepatuhan pada peraturan, dan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kebanyakan kita beranggapan bahwa kata disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan kepatuhan pada peraturan, atau berkaitan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda. Karena itu berbeda. Disiplin dengan tata tertib, disiplin dengan kepatuhan peraturan atau dengan hukuman itu berbeda. Karena apa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Kita budaya positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu matematik yang terakhir. Atau dia katakan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tidak ada kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Itu dilarang dalam bagaimana kita menerapkan sebuah budaya positif. Lalu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara kita menyatakan begini, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Sungguh pun disiplin ini bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu sebenarnya muncul dari dalam diri kita, self-discipline. Motivasi itu muncul dari internal diri kita. Tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita butuh orang lain. Orang lain apa? Orang lain di sini adalah penguasa atau aturan atau tata tertib yang bisa mendisiplinkan diri kita. Oke, di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana murid itu adalah menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi bagaimana karakter itu menjadi hal utama dalam pendidikan. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah, bagaimana kita kaitkan dengan kita sebagai guru dan pendidik? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru wajib mendisiplinkan murid-murid kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, dan itu harus dimiliki oleh siswa. Motivasi itu dalam diri, intrinsik tadi, bukan ekstrinsik. Lalu apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Pemerintah sekarang sedang mencanangkan Merdeka Belajar yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Pemerintah sedang mencanangkan itu, sehingga profil pelajar Pancasila ini
harus muncul di dalam sebuah lembaga pendidikan. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iman dan takwa akhlak yang mulia itu menjadi poin utama dari profil pelajar Pancasila. Murid dengan dimensi ini, dengan profil ini berarti murid tersebut mengoptimalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya. Jadi di sini murid harus bertakwa, harus berakhlak mulia, harus beriman. Dimensi yang kedua, profil yang kedua, berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini menemukan semangat, menemukan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya leluhur bangsa ini, serta terbuka terhadap keberadaan budaya dari budaya daerah nasional maupun global. Jadi kita dimensi ini bagaimana murid diminta untuk memiliki budaya, memiliki sebuah budaya luhur yang sudah ada di Indonesia ini. Yang ketiga, gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain. Gotong royong artinya kita bekerja sama, kita membangun relasi dengan orang lain. Ada kolaborasi di situ. Murid diajar harus dapat bergotong royong atau dapat bekerja sama atau dapat berkolaborasi dengan orang lain. Yang ketiga, yang keempat, mandiri. Profil yang keempat, mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakasa atas pengembangan dirinya. Jadi dia harus memiliki kemandirian untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalarnya untuk memproses informasi. Jadi dia harus menggunakan nalarnya sendiri untuk bagaimana memproses atau menganalisis sebuah informasi yang dia dapatkan. Dan yang terakhir, kreatif. Seorang murid memiliki dimensi ini berarti murid tersebut mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat. Jadi dia mampu untuk menghasilkan sesuatu dengan daya kreatifnya sendiri. Itu nilai kebajikan universal yang kita sandingkan dengan profil pelajar Pancasila. Berikut, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Jadi ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan. Kita lihat satu-satu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan.
Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kita lihat kasusnya. Misalnya buat satu kasus. Jika dalam sebuah kasus seorang anak mengambil makanan temannya, anak yang mengambil makanan temannya, dan apabila jawaban anak tersebut ketika ditanya oleh gurunya, jawabannya adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan untuk bertahan. Jadi dia mengambil barang orang itu artinya dia sedang memenuhi kebutuhan dia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Berikut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi dari 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai, biasanya ingin diterima oleh lingkungannya. Jadi kadang-kadang anak kita itu melakukan suatu tindakan atau apa itu, kita harus mengarahkan bahwa mereka ini atau untuk diterima atau untuk dikasih sayang. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Karena anak itu belajar ketika dia senang dengan gurunya. Kalau gurunya dia tidak senang, berarti dia tidak suka. Itu artinya dia sedang tidak memenuhi kebutuhan yang juga itu kasih sayang dan merasa diterima. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kasus yang tadi, dalam kasus tadi seorang anak yang mengambil makanan temannya, kita kaitkan di sini. Apabila anak tersebut menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memberikan perhatian kepada dia, maka kebutuhan yang sedang dia penuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka butuh kasih sayang, butuh rasa diterima ketika mereka melakukan sesuatu. Kebutuhan yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, dan diakui dan dihormati. Ini hanya orang yang memenuhi kebutuhan itu, orang yang ingin supaya dia diakui, dia dihargai. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kalau kita lihat dengan kasus yang tadi, dalam kasus di atas tadi, anak yang mengambil makanan temannya, apabila jawaban anak tersebut adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan berkuasa. Jadi bahwa dia itu dianggap orang yang punya power, orang yang punya kekuasaan, orang yang ditakuti. Jadi ketika dia melakukan itu, maka dia sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang menarik. Bila kita kaitkan dengan kasus, bila jawaban anak tersebut dalam kasus di atas tadi adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya, yang diberikan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama-sama saja. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam itu. Maka di sini anak tersebut sedang berusaha memiliki kebutuhannya, yaitu kebebasan. Jadi anak ingin makan ini, tetapi orang tua mengatakan harus begini, guru mengatakan harus begini. Dan ketika dia melakukan hal yang lain di luar daripada itu, mengambil makanan temannya, maka di situ dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Begitu Mela? Iya, Pak. Akan dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa saja yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Dan kalau ini kebutuhan kesenangan ini, contoh konkretnya ada pada Ibu Mela. Dia Ibu Mela sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lalu kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, merupakan kebutuhan. iya. Kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, bila anak tersebut menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, sehingga ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi. Setelah 5 kebutuhan dasar, berikut 5 posisi kontrol. Ini kita sudah mengarah ke bagaimana kita sebagai guru akan mengontrol. Diana Goshan dalam bukunya Restitution, Restructuring, Discipline 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Grosser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan mengontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu persatu. Kita ada di posisi mana? Kita lihat ini, maka kita akan merefleksikan diri kita. Selama ini kita ada di posisi mana? Apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Posisi kontrol yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dia bisa melakukan hukum itu secara fisik maupun secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Jadi artinya ini suatu aturan yang ketat. Jadi ini supaya sekolah
dalam hati. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan menggunakan nada suara. Ini suaranya tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, jari menunjuk, menghati sambil berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Lambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu dari kapan bisa datang tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat ini yang sering diucapkan oleh seorang penghukum dengan nada suara yang tinggi tadi, dengan bahasa tubuh yang mata melotot dan jari menunjuk tadi. Maka kategorinya adalah dia penghukum. Dia sedang memberikan hukuman secara verbal. Belum lagi kalau dia memberikan hukum secara fisik. Guru seperti ini senantiasa percaya, dia punya kepercayaan penuh bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi siswa agar siswa itu bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu penghukum tadi. Dia menganggap bahwa itu sudah segala-galanya. Lalu kita lihat bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti itu. Kemungkinan murid marah dan merendam atau bersifat agresif. Dia akan marah, dia akan merasa dendam dan dia pendam, dan dia bisa juga bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, akan mencoret-coret meja tulisnya, atau lebih buruk lagi, murid tersebut ketika pulang sekolah dan dia melihat di situ ada motor atau mobil kendaraan gurunya tersebut, dia akan berusaha menggores kendaraan tersebut. Ada rasa dendam, ada rasa marah ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Itu artinya kita sedang menanamkan, menciptakan anak itu memiliki sifat yang marah dan pendendam. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Karena kalau anak bersalah, anak memiliki masalah itu kan kita sudah, kamu yang salah. Kenapa? Kita sedang membuat mereka sedang merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi orang yang posisi kontrol membuat rasa bersalah ini, dia akan mencari tempat yang hening, yang di situ dia membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan merasa dirinya direndahkan. Guru yang menerapkan posisi membuat rasa bersalah akan menggunakan nada suara yang lembut, halus, memelas, sedih, dengan bahasa tubuh yang merata para anak sambil berkata. Jadi omongnya halus sekali. Omongnya dengan lembut sekali. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kami ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Lagi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlalu lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu, benar-benar kecewa sekali. Ketika guru berada dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu dengan nada suara yang penuh dan halus, maka kita lihat apa perasaan murid ketika ditegur dengan cara seperti itu. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari penghukum tadi. Ini sikap ini kalau membuat rasa bersalah lebih berbahaya dari penghukum tadi. Ketika anak dikontrol dengan membuat rasa bersalah, itu artinya anak tersebut dia akan menanam rapat-rapat di dalam dirinya tersebut dan menanam perasaan, dia akan merasa dendam dan tahan dari perasaan itu. Dia simpan. Tidak seperti murid yang pada dulu posisi penghukum tadi. Kalau tadi penghukum, ketika beri penghukuman, dia langsung akan menumpahkan amarahnya. Tetapi kalau kita ada posisi membuat rasa bersalah, anak tersebut akan memendam
apa yang dia rasakan, dia akan simpan. Tetapi suatu saat perasaan yang dia dendam itu akan meledak, akan meletus. Suatu saat akan meletus, dan itu akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Dan ketika kita ada posisi kontrol membuat rasa bersalah, itu lebih berbahaya daripada posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif. Posisi teman, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman bagi guru, itu bisa negatif atau bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan muridnya. Guru di posisi akan menjadi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru yang menerapkan posisi teman akan menggunakan nada suara yang ramah, akrab, ada canda di situ, dengan bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, sambil berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa, nanti dibereskan. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bulan, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak akan bantu kamu, sambil tersenyum. Jadi di sini guru tersebut memposisikan dirinya sebagai teman. Dia menganggap bahwa murid dan dirinya guru itu adalah teman. Friends, kami mengelak. Lalu bagaimana perasaan murid ketika kita menerapkan posisi kontrol ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ketika kita menjadi temannya, dia akan merasa senang dan akrab dengan kita. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja kalau dilihat dari sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya dari posisi teman ini, murid hanya akan berbuat sesuatu jika guru tersebut yang memerintahkannya. Sedangkan orang lain dia tidak akan ikut. Ini kelemahannya ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Keempat, posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau itu dia lebih berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi yang harus diterima. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan. Di sini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini guru lebih menerapkan posisi pemantau itu untuk menggunakan nada suara yang datar dengan bahasa tubuh yang formal. Tapi di sini dia memantau murid itu, tetapi konsekuensinya ada. Ketika anak atau murid itu melakukan suatu kesalahan atau satu masalah, ada peraturan, ada konsekuensi harus diterima oleh anak itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi dia akan mengatakan begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Adik, tanpa kamu yang berapa? Kita memulai menyelesaikan tugas tadi. Jadi di sini maksudnya begini. Di dalam kelas pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita membuat satu keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Di situ nilai-nilai apa yang mau kita munculkan sebagai keyakinan kelas? Katakanlah di situ ada nilai tanggung jawab, disiplin, rajin, empati dan sebagainya. Itu keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak yang bermasalah, kita ajak dia untuk melihat keyakinan kelas yang telah kita buat. Apa keyakinan kelas yang telah kita langgar?
dengan posisi kontrol pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau kelas. Guru tidak menunjukkan sikap emosi yang berlebihan, tidak marah dan tidak menjadi pembuat rasa bersalah terhadap gurunya. Jadi di sini ketika anak berbuat masalah maka konsekuensinya ada. Kita lihat keyakinan apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan itu berkaitan dengan peraturan. Atau kalau kemarin di Pak Ali itu kan mereka di CGP-nya Pak Ali angkatan 2 itu kan kesepakatan kelas. Kalau kita di CGP kan keyakinan kelas. Lalu posisi kontrol yang terakhir manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru tersebut membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ketika kita sudah ada di posisi manajer, maka otomatis kita sudah punya kompetensi di posisi teman atau pemantau tadi. Jadi jika sewaktu-waktu kita bisa kembali ke posisi pemantau atau posisi teman tadi. Ketika kita sudah berada pada posisi manajer, sewaktu-waktu kita bisa kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena kedua posisi tersebut bila diperlukan untuk diterapkan jika kita membutuhkannya. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nanti sebentar kita akan lihat apa itu restitusi dan bagaimana penerapannya dalam menggunakan segitiga restitusi. Di situ kita akan, ketika kita menggunakan restitusi itu, maka kita sudah sedang menciptakan murid yang menjadi manajer untuk bisa mengatasi persoalannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini terkata penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaharui kesalahan yang ada. Guru yang menerapkan posisi manajer akan menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekatkan diri kepada murid, dan guru itu akan berkata apa yang kita yakini. Kita tanya dia tentang keyakinan. Ketika kita sudah membuat keyakinan, apa yang kita yakini? Kita lihat kembali ke keyakinan kelas yang kita buat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi kamu berapa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di posisi manajer, kita akan menggali anak tersebut untuk bertanggung jawab dan menemukan solusinya sendiri. Bukan solusi itu bukan dari kita. Solusi itu datangnya dari anak. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya itu? Apa solusinya? Lalu bagaimana perasaan ketika kita menerapkan posisi kontrol posisi manajer terhadap murid? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid dan kata pinggang atau bersikap seolah menyesal, tampak sedih. Itu tidak perlu. Itu ada di posisi-posisi yang tadi. Di sini, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Tetapi ketika dia mengambil posisi pada posisi manajer, maka dia akan mengembalikan tanggung jawab itu kepada murid tersebut. Dan murid yang bertanggung jawab atas kesalahan atau masalah yang dia buat. Sekarang pertanyaan kita ada di posisi mana? Apakah ada di posisi petunjuk? Kita di posisi berbuat sabar? Kita di posisi pemantau atau manajer? Kita di posisi
Maka Penghukum teman. iya, maka alangkah baiknya kita diminta untuk mengambil posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Maka di situ tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan verbal. Masalahnya selesai, siswa sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, dan mereka yang sendiri bersolusi. Karena kita lihat restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ungkapan dari apa? Ali, dari pakar Jason Bosan pada tahun 2004 yang mengatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu pada tahun 1956, Jason mengatakan lagi, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari pendapat Charles Bosen, maka kita bisa buat kesimpulan bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin yang positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan dan ada korban di situ, dan kita menerapkan restitusi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer tadi, maka di situ ada keuntungan bagi si korban maupun murid yang bermasalah. Karena masalahnya diselesaikan dan memperbaiki masing-masing, memperbaiki dirinya, bertanggung jawab atas kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dan mengamalkan dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku murid tersebut, maka murid tersebut kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidupnya. Jadi kita guru jangan memecahkan masalah mereka, biarkan mereka yang memecahkan masalah mereka sendiri, supaya di situ ada pengalaman hidup yang mereka dapat. Itu restitusi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Terus bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang dialami murid? Diana Bosen dalam bukunya Restitution School Disability 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dengan melakukan restitusi yang kita sebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Di situ ada segitiga restitusi. Hal yang paling mendasar itu adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kalau berhadapan dengan siswa yang bermasalah dan kita mengikuti 3 langkah restitusi ini, maka kita akan membuat siswa itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, langkah yang pertama harus ketika kita berhadapan dengan masalah siswa, langkah yang pertama itu adalah kita menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Bagian dasar itu menjadi bagian dasar dari segitiga restitusi tadi. Bagian dasar dari segitiga
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita menstabilkan identitas. Ketika mereka merasa mereka salah, mereka merasa mereka gagal, maka kita masuk dengan langkah pertama itu adalah untuk bagaimana kita membuat mereka dari identitas yang gagal tadi menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan di situ. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kita jangan pernah mengkritik di sini. Kita harus mengatakan kalimat-kalimat untuk mengembalikan identitas diri yang gagal tadi menjadi sukses. Jadi kita bisa bertanya dengan pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan, oh itu buat salah, salah ya, itu salah. Jadi kita harus berkata bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kalimat pertanyaan ini hanya untuk mau mengembalikan mereka dari identitas yang gagal tadi menjadi seseorang yang sukses. Jadi jangan pernah datang dan kita langsung membentak, menghabis seperti kita posisikan diri kita sebagai penghukum. Maka kita tidak sedang membuat dirinya identitasnya menjadi orang yang sukses, tetapi kita sedang membuat dirinya tetap menjadi identitas yang gagal. Gunakan kalimat-kalimat ini. Sebenarnya kan, jadi bahwa masalah itu bukan saja dia yang melakukan, tetapi kita sebagai guru juga pernah melakukannya. Bahwa di sini kita tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mencari solusinya bagaimana. Ini memang sulit sekali. Tapi kalau kita coba, saya pernah Ramadan hari lalu saya pernah mengatasi masalahnya dia dan menggunakan restitusi ini sampai dengan yang terakhir keyakinan. Saya dan dia membuat keyakinan, buat kesepakatan. Jadi ketika selesai itu di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris, kalau saya masuk disiplinan C, orang pertama yang saya cek itu adalah Ramadan Hario. Jadi selama itu saya harus orang pertama yang saya cek itu dia selalu hadir. Tapi saat ketika itu saya cek dan ternyata dia tidak hadir. Dan akhirnya keputusan itu yang diambil oleh sekolah. Saya juga dekat dengan saya bilang, kau sudah melanggar kesepakatan kita berdua. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit tadi, bukan hampir tidak mungkin, dan itu artinya kita tidak membuat anak itu tetap membangkang. Dan kalau kita tidak menstabilkan identitas mereka dengan kalimat-kalimat seperti itu, maka kita tetap membuat mereka itu membangkang, tetap membuat mereka itu seperti itu. Para guru bertugas untuk mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah. Contoh kasusnya, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang di atas tadi, maka hanya butuh waktu 30 detik untuk bisa mengubah situasi yang sulit dari anak itu menjadi situasi yang kooperatif. Hanya 30 detik ketika mereka punya masalah dan kita bertanya dengan kalimat-kalimat tadi. Ini langkah pertama, menstabilkan identitas. Setelah itu, kita masuk ke langkah kedua, membuat validasi tindakan yang salah, validate dan misbehavior. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon menjadi cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak
kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi, kalau di rumah anak Anda menangis, merengek, minta makan, lalu kita memberikan perhatian dan memberikan makanan, itu artinya kita sedang memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kebutuhan apa? Kebutuhan kata dan jangan bilang uang tidak ada, kalau minta beli mainan, uang tidak ada sebentar. Oh, berarti kita sedang tidak memenuhi kebutuhan anak tersebut. Harus memenuhi, tetapi dia juga dengan sikap semangat. Jadi tidak langsung mengabulkan itu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita sebagai guru, namun bila katakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi sebuah kebutuhan terhadap murid tersebut. Jadi kita harus mengatakan mungkin validasi itu bukan yang salah, ini bisa harus mengatakan dengan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Jadi di sini kita membuat satu tindakan yang membuat anak itu tetap merasa bersalah, tapi tindakan itu harus kita ambil. Kalau memang benar apa yang mereka buat itu salah, tetapi kalimat penyampaiannya itu harus menyatakan bahwa anak itu tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dengan tindakan-tindakan kalimat yang kita ungkapkan tadi. Jadi jangan pernah datang dan woi, kamu kok bisa lakukan ini? Kamu bodoh. Salah. Tapi kita sedang menggambarkan kita sekarang. Ya, kita harus ya. Kemudian kita tahu tentang kesalahan seorang anak itu dan belakang konteks. Jadi coba kita validasi tindakan ini. Coba kita sekarang ini. Jadi kamu pasti dan kamu pasti alasan melakukan hal ini. Atau kamu bisa saja kita katakan begini. Ya apalagi ini kalimat-kalimat yang jarang sekali kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Jarang sekali kalau kita gunakan. Apalagi ini, kamu boleh mempertahankan sikap ini, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Memang kalimat itu asing. Kalimat itu asing, tapi kalau kita terapkan dengan menggunakan ini, saya yakin kita bisa membawa keluar anak itu dari persoalan yang ada. Jadi Ibu Mela bisa ya? Dan ketemu dengan anak, coba dengan ambil posisi kontrol manajer. Harus ambil posisi kontrol manajer, lalu terapkan sedikit dan sedikit. Jadi setelah kita mencari tahu alasan mereka kenapa melakukan itu dan bagaimana selanjutnya, langkah yang terakhir kita menanyakan keyakinan. The belief. Kita menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yang dia yakini, yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau kita sudah sukses menerapkan langkah yang pertama, mengidentitas dan menstabilkan identitas, lalu kita sudah sukses menerapkan langkah yang kedua, validasi tindakan, yaitu kita tingkah laku yang salah yang telah divalidasi. Lalu maka pada langkah yang ketiga menanyakan keyakinan, maka di situ kita siap menghubungkan
keyakinan anak dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai yang dia percaya itu, keyakinan apa yang dia percaya itu, ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan keluarga yang telah kita sepakati dibuat bersama dengan anak-anak tadi. Maka kita bisa menggunakan kalimat ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita tanya, apa keyakinan kita sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Dan kita menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apalagi kita tadi sudah lihat tentang profil pelajar Pancasila sebagai nilai kebajikan universal yang harus kita terapkan di dalam lembaga pendidikan. Jadi di sini kita menghubungkan untuk bagaimana membuat keyakinan atau membuat kesepakatan anak berubah dari orang yang identitasnya gagal menjadi orang yang identitasnya sukses. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, orang yang bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan ya ketika kita menanyakan apa keyakinan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Ketika kebanyakan anak akan mengatakan ya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi orang seperti itu. Maka di sini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tersebut tetap fokus pada gambaran atau keyakinan tanggung jawabnya tersebut. Jadi di sini bagaimana kita memposisikan kita sebagai guru dalam 5 kebutuhan. Kita harus melihat dari 5 kebutuhan dasar tadi dulu terhadap siswa kita. Kebutuhan apa yang mereka inginkan, lalu kita mengambil posisi kita sebagai apa di situ. Alangkah baiknya kita mengambil posisi menjadi manajer. Jadi bahwa hari ini tidak ada yang mengambil posisi sebagai pemukul atau membuat rasa bersalah. Susah kalau dibiarkan begitu tanpa mencoba hal yang baru. Ini hal-hal baik, ini praktik baik yang coba kita lakukan. Memang awalnya kita akan kesulitan karena kita merasa asing, merasa aneh. Tapi kalau kita mencoba dan terus mencoba, pada suatu titik akan menjadi sebuah kebiasaan. Tinggalkan yang namanya hukum, tinggalkan yang namanya membuat rasa bersalah. Kita ambil posisi saja di posisi kita sebagai teman, pemantau, atau lebih bagus kita sebagai manajer. Kalau kita semuanya di posisi ini, maka ketika anak bermasalah, mari kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di situ kita sedang mengembangkan identitas anak menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang sukses. Baik, sekian materi saya untuk semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam minimal dapat kita terapkan dalam kelas pembelajaran kita. Dalam kelas yang kecil, kelas pembelajaran kita. Bisa juga kita terapkan dalam rumah keluarga kita. Memang sulit. Pertama itu memang sulit, tapi kadang-kadang ketika kita melakukan itu tanpa kita sadari sikap dasar kita itu muncul. Ketika muncul, maka coba tarik nafas dalam, buang pelan-pelan, kembali ke posisi 3.